Informasi Newman yang benar untuk senyawa di bawah ini adalah, jadi dalam kimia organik tuh ada banyak sekali bentuk struktur molekul, salah satunya untuk menggambarkan senyawa organik biasanya kita pakai yang namanya konformasi Newman. Nah, apa yang harus kita ketahui dalam membuat nama dari konformasi Newman adalah kita harus tahu syaratnya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ibu ambil dari Urip ya. Ibu, masalahnya kalau ibu gambar sendiri setengah mati ya udah ibu ambil copy paste di internet aja. Oke, ibu jelasin nih. Ini kan kalau konformasi Newman itu dia menggambarkan struktur, ada bagian depan, ada bagian belakang. Anggaplah bagian belakang ini yang warna biru ini, dia tuh punya sudut. Nah, ada sudut nih. Kalau kalian lihat ada periplanar, ada klinal, ada plus klinal, kemudian ada periplinar, dan ada minus klinal, Nah, kamu jangan fokus ke situ. Kamu fokusnya ke bagian sinnya dan antinya atau bagian cis transnya. Nah, ada sudut 0 derajat, ada sudut ini nih. Ada sudut ini bagian belakang, kemudian yang ini 90 derajat, ini 180 derajat dan 0 derajat. Kita lihat perputaran untuk Newman itu kayak gini. Nah, kamu ingat aja, sebenarnya cara gampangnya ya, ini buku bilang cara gampangnya, kamu lihat prioritas. Mana tuh prioritas? Prioritas itu harus selalu ada di 0 derajat, oke? Prioritas itu harus ada di nomor 0 derajat, dan prioritas yang bagian depan itu yang mana? Digambarkan kayak gini. Oke, ini Gauche ya. Nah, ibu ulangin, Gauche itu terjadi jika dia berada di antara sudut 0, nih 0 dengan 90. Jadi kayak bukan minus 30 juga, dia ada di minus klinal gitu. Oke. Kemudian yang kedua, pola kedua, itu kalau dia sudut 0, kemudian sudut bagian depannya itu berada di antara minus 90 sampai minus 150. Oke, ini disebut sebagai antiklinal atau eclipse. Jika dia berseberangan langsung nih, antara 0 dengan yang prioritinya, 0 dengan prioritasnya ini nih, dia tuh langsung berseberangan. Nah, berseberangan inilah yang kemudian kita sebut sebagai trans. Oke, kita lihat yang ini lagi ya. Ini sudutnya 0, kemudian ada di sebelah sini. Dia ada di bagian plus 90. Oke, kalau yang ini tadi dia ada di bagian minus 90. Ini ada di plus 90. Jadi ini dari bagian plus, tadi ada di bagian minus. Itu namanya juga anti ya. Kenapa anti? Udah beda seberang. Satu di atas, satu di bawah, makanya namanya anti. Antiklinal. Jadi antiklinal tapi positif. Kalau ini tadi antiklinal tapi negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada di sudut bagian negatif. Ingat aja deh. Kalau sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Nah, tangan kanan itu positif, tangan kiri itu negatif. Ingat aja. Nah, ini kan sama kan? Ini sama-sama nih, sejajar nih. Nah, tapi dia ada di barisan sebelah kanan, berarti dia positif. Nah, positif apa? Positif Gauche. Nah, tadi kan, kalau yang ini tadi kan negatif Gauche nih. Nah, ini kan, ini tadi Gauche, tapi dia berada di titik negatif kan, di sudut negatif. Sedangkan yang ini, dia itu berada di sebelah kanan, berada di positif, makanya namanya positif Gauche. Oke, jadi yang terakhir itu mereka berdua berhimpitan di sini. Oke. Kebalikan dari ini. Kalau ini kan dia berseberangan tegak lurus kan. Dia berseberangan seperti ini, namanya trans. Maka yang bertumpuk ini dinamakan sebagai cis. Lihat konformasi Newman-nya. Kita lihat. Nah, yang belakang dulu. Yang mana tuh belakang? Yang ini dengan ini. Nah, menurut kalian prioritas mana? C2H5, CH3 atau H? Aturan prioritas itu, ibu tulis dulu di sini. Prioritas itu hidroksi dulu, OH dulu, itu lebih prioritas dibanding etil, dibanding metil, oke? Nah, hidrogen tuh jelas otomatis paling kecil ya, prioritas terkecil adalah hidrogen. Berarti yang prioritas adalah etilnya. Karena nggak ada gugus OH kan, berarti etil yang paling prioritas. Nah, berarti yang ini prioritinya, kita tanda ini adalah prioritas. Oke, ini prioritas. Nah, sekarang gugus yang bagian depan. Gugus yang bagian depan itu ada HH sama C2H5.
Maka manakah yang prioritas? Maka otomatis prioritasnya C2H5. Oke. Ini prioritas. Nah, kita lihat nih, prioritas dengan prioritas dia saling berseberangan. Oke, berseberangan. Satu di atas, satu di bawah, tegak lurus, selurus seperti ini. Berarti dia masuk aturan yang ini kan, anti periplanar atau stagger, atau biasa disebut sebagai trans. Yang istilah yang paling sering kita ketahui adalah istilah trans. Dia berseberangan. Oke. Berarti kesimpulannya ini adalah, nah, gimana cara menentukan namanya, Ibu? Oke, perhatikan. Ini nak, ini tuh ada di tengah, otomatis ada di belakangnya juga. Ada di belakang 1, di belakang 2. Berarti di sini ada 2C. Nah, kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan tuh kayak gini. Oke, Ibu gambarkan yang di belakang dulu nih. Yang di belakang nih kan. C2H5-nya ada di atas, CH3-nya ada di bawah. Kemudian yang menghubungkan C2H5 dan CH3 adalah C. Nah, ini C. Oke, C yang di belakang nih. Nah, lanjut ke roda depan. Roda depan ada C lagi kan, C lagi. Nah, C yang roda depan itu mengikat 2H dan 1 C2H5. Dia mengikat 2H dan 1 C2H5. Berarti mana yang paling panjang? Yang 6 kan? Oke, ini kan rantai induknya ini kan. Oke, berarti semua yang di luar rantai induk adalah cabang. Oke, berarti cabangnya ini. Nah, karena ini cabang, maka namanya adalah metil. Ibu, ini cabang dong, bukan nak? Hidrogen itu bukan cabang, berarti hidrogen di sini. Jumlah C-nya ada 2. Oke, berarti di sini harus 1, 2. Oke, jangan tulis 12. Nanti kamu kira 12. Oke, 1, 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Di sini ada 2 lagi, berarti 5 dengan 6. Ya, namanya adalah trans. Oke, nah kita lihat di nomor berapakah ada cabang. Cabangnya ada di nomor 3 sayang. Berarti namanya trans 3 metil. Nah, rantai terpanjang adalah 6. Heksana. Oke, namanya adalah trans 3 metil heksana.